Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampaknya tengah mengatur panggung untuk langkah yang bisa mengguncang dunia, memicu Perang Dunia Ketiga. Dunia berdiri di ambang jurang kehancuran, di mana setiap detik terasa seperti ledakan yang tak terhindarkan. Pada Senin, 8 Juli 2024, dentuman rudal-rudal Rusia menghujani kota-kota di seluruh Ukraina, mengoyak-ngoyak ketenangan yang rapuh di berbagai wilayah. Kota Kyiv, yang selama ini menjadi simbol keteguhan hati rakyat Ukraina, kembali menjadi saksi bisu dari serangan brutal yang tidak manusiawi. Rudal-rudal menghantam rumah sakit anak Okhmatdit, menghancurkan tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan harapan bagi mereka yang paling rentan. Dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, puluhan relawan dan petugas penyelamat menggali reruntuhan, berjuang melawan waktu dan harapan yang semakin menipis. Sejak Februari 2022, ketika serangan pertama Rusia menghantam, perang antara dua negara ini telah menjadi kisah pilu yang tidak berkesudahan. Dunia menyaksikan dengan mata terbelalak, namun seolah tak mampu menghentikan roda kebrutalan yang terus berputar. Setiap hari membawa kisah baru tentang kehilangan, kesakitan, dan kehancuran yang tidak berkesudahan. Rumah sakit anak Okhmatdit, benteng harapan, dan penyembuhan bagi anak-anak tak berdosa dihantam tanpa ampun oleh kekuatan mematikan dari negeri tirai besi. Dalam sekejap, rumah sakit terbesar di Ukraina itu berubah menjadi neraka di bumi. 2 nyawa melayang, termasuk seorang dokter pemberani yang berjuang menyelamatkan nyawa. Ratusan orang terluka, dan suara jeritan serta tangisan anak-anak yang ketakutan menggema di lorong-lorong yang sekarang penuh dengan reruntuhan. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengumumkan bahwa puluhan rudal telah menghantam 5 kota besar di negara itu, menewaskan 36 orang dan melukai 136 lainnya. Di tengah puing-puing, 3 nyawa lagi hilang di Pokrovsk akibat serangan yang terus-menerus. Kerusakan akibat serangan tersebut meluas, menghancurkan beberapa gedung tempat tinggal dan sebuah gedung perkantoran di Kyiv. 3 gardu listrik yang hancur atau rusak mengakibatkan pemadaman listrik, menambah penderitaan bagi warga yang sudah sangat menderita. Pemandangan yang dulu merupakan rumah sakit anak terbesar di Ukraina, kini berubah menjadi reruntuhan. Sekitar 60% hingga 70% dari rumah sakit tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal. Presiden Volodymyr Zelensky dalam kunjungannya ke Polandia berjanji bahwa Ukraina akan membalas. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Zelensky berbicara dengan nada tegas, menyerukan balasan kuat dari sekutu barat. Kami akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang ini. Kami pasti akan memberikan respons yang kuat dari pihak kami kepada Rusia, katanya. Menambahkan bahwa Ukraina telah memprakarsai pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas serangan tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pasukannya hanya menargetkan sasaran industri pertahanan dan pangkalan penerbangan di Ukraina, dengan dalih bahwa mereka tidak menyasar warga sipil atau infrastruktur sipil. Namun, kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya, dengan banyaknya korban jiwa dan kehancuran yang merajalela. Kremlin dengan tegas membantah tuduhan bahwa Rusia melancarkan serangan ke rumah sakit anak Okhmatdit di Kiev, Ukraina, meskipun pihak berwenang Ukraina dan penyelidikan PBB menunjukkan bukti sebaliknya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa rudal yang jatuh di Kiev adalah tembakan anti-rudal Ukraina yang salah arah, bukan serangan dari Rusia. Meski tidak memberikan bukti pendukung, Peskov tetap teguh pada pernyataannya
menyatakan bahwa Rusia tidak menargetkan sasaran sipil. Namun, di tengah klaim ini, tim penyelamat dan relawan bekerja keras di lokasi yang rusak. Sementara Dinas Keamanan Ukraina mengklaim adanya bukti konkret dari pecahan rudal tipe KH-101 kaliber Rusia yang menghantam rumah sakit tersebut. Daniel Bell, Kepala Misi Pengawasan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, juga menyebutkan bahwa rekaman video menunjukkan kemungkinan besar rudal Rusia menghantam langsung rumah sakit, mengakibatkan kerusakan parah dan korban jiwa di tengah serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Volodymyr Zelensky mengungkapkan keprihatinannya bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh beberapa negara tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam beberapa kesempatan, Zelensky menegaskan bahwa hanya negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar, seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa, yang memiliki potensi untuk menengahi dan mencari jalan keluar dari konflik ini. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa perdamaian akan segera tercapai. Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, tidak dapat menjadi penengah antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 28 bulan. Menurut Zelensky, tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh kekuatan dunia seperti China, Amerika Serikat, atau Uni Eropa. Rusia menyatakan bahwa serangan mereka bertujuan untuk mencegah Kiev bergabung dengan NATO, aliansi militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Mereka mengklaim bahwa tindakan ini diperlukan untuk menjaga keamanan nasional mereka. Namun, dari sudut pandang Ukraina, serangan ini tidak memiliki alasan yang jelas dan hanya membawa penderitaan bagi rakyatnya. Pemerintah Ukraina terus meminta dunia internasional untuk menghentikan agresi ini, menyatakan bahwa mereka hanya menginginkan perdamaian dan kedaulatan. Di sisi lain, bantuan persenjataan dari anggota NATO terus mengalir ke Ukraina. Bagi Ukraina, dukungan ini adalah simbol solidaritas dan harapan di tengah konflik yang menghancurkan. Mereka melihatnya sebagai cara untuk memperkuat pertahanan mereka dan menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka tidak sendirian. Rusia tetap menuduh NATO memperburuk situasi. Mereka menganggap bahwa bantuan persenjataan ini hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut mereka, tindakan NATO tidak akan memberikan keuntungan bagi Kiev, tetapi malah menciptakan lebih banyak kekacauan dan ketidakstabilan.